Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Hingga saat ini proses evakuasi di lokasi ambruknya gedung, salah satu gedung Ponpes Al Khozini di Buduran, Sidoarjo masih terus dilakukan. Evakuasi saat ini menggunakan alat berat atau crane, di mana saat ini sudah ada sekitar 4 crane yang diturunkan, kemudian juga ada sejumlah ekskavator, 300 kantung jenazah, dan juga 30 ambulans yang sudah disiagakan dalam proses evakuasi hari ini. Dan kita sudah bergabung dengan jurnalis iNews yang berada di Ponpes Al Khozini, Sidoarjo, ada Pramono. Selamat siang, Pramono. Ya, selamat siang, Diandra. Pramono, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, baik, Diandra dan pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi posko SAR di sekitar 200 meter di belakang lokasi titik bangunan yang runtuh. Dan seperti pemirsa saksikan, ini adalah suasana ratusan keluarga korban yang saat ini masih menunggu hasil evakuasi. Mereka dengan sabar menunggu bagaimana hasil. Tidak jarang mereka tertidur karena memang sudah beberapa hari berada di posko ini. Posko ini adalah awalnya merupakan bangunan kampus milik Pondok Pesantren Al Khozini yang saat ini karena tidak ada aktivitas langsung digunakan sebagai posko. Banyak yang tidur karena memang siang, dan saya mencoba untuk berdialog dengan keluarga. Mereka rupanya sudah jenuh beberapa hari menunggu tanpa kejelasan. Baik, ini Diandra, saya mencoba untuk berdialog dengan salah satu keluarga korban. Ibu nunggu informasi juga ini, Bu. Ibu, siapa yang di dalam, Bu? Yang maksudnya yang terkena musibah, anak atau saudara ya? Ibu nunggu udah berapa lama nih, Bu? Oh, kalau Ibu datang ke sini untuk memberi semangat hari ini ya. Terus gimana Ibu, harapannya bagaimana Ibu? Gitu ya. Dengan evakuasi alat berat ini dukung atau gimana, Bu? Gitu ya. Yang jelas sekarang berharap ketemu gitu, Bu ya. Apapun kondisinya. Oke, baik. Baik Ibu, terima kasih. Baik Diandra, itu salah satu dari keluarga korban. Kalau kita lihat seperti ini kondisinya, mereka berkumpul sambil menunggu informasi yang masih belum menentu. Nah, ini juga sedang menunggu proses. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan salah satu keluarga. Ya, Bu. Ini lagi nunggu ya, Bu ya? Pramono? Ya, Diandra. Pramono, boleh didekatkan kamera Anda ke keluarga korban agar audionya bisa terdengar oleh pemirsa yang sedang menyaksikan? Ya. Sebentar Diandra, tidak semua keluarga bisa menerima kita. Saya masih mencoba berkeliling. Inilah suasana di posko siang ini.
Mereka masih terus bercengkrama dengan keluarga mereka. Mereka ngobrol. Tentunya mereka cukup capek. Di sini sudah mulai beberapa hari ini. Bu, permisi, saya boleh tanya, Bu? Ya, Ibu, yang jadi korban anaknya atau ponaan, Bu ya? Terus bagaimana nih, Bu? Ini nunggu atau bagaimana nih, Bu? Mas, sampai sekarang belum ketemu ini. Oh gitu. Kita berdoa sih, optimisnya semoga ponakan saya terselamatkan dengan ya selamat, pokoknya nggak ada apa-apa, sehat walafiat. Gitu, Bu ya? Ya, Terus ini masih optimis lah. petugas evakuasi menggunakan alat berat bagaimana, Bu? Ya, saya sih untuk masalah alat berat atau bagaimanapun, beliau yang sudah tahu petugasnya untuk bagaimana bertindak. Sudah kami pasrahkan kepada yang bertugas. Itu udah pasrah, Bu ya? Iya. Terus Ibu memantau kondisinya bagaimana nih, Bu? Tanya ke posko langsung atau? Barusan ini saya lihat di layar depan itu untuk tahu tempat lokasinya. Kalau kemarin-kemarin sih kita memang nggak tahu apa-apa di tempat lokasi bagaimana, ya nggak tahu. Yang tahu ya kabar aja siapa yang telah terevakuasi karena ada linknya kan gitu. Sekarang bisa tahu dari kamera itu, Bu ya? Iya, tahu persisnya di lokasi lapangannya dari kamera itu. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Dengan Bu siapa, Bu? Yuli. Bu Yuli. Ya. Baik, terima kasih, Bu Yuli. Ya. Ya, Diandra itu salah satu keluarga korban, Bu Yuli, asal Jember yang menunggu keponakannya yang ikut di dalam keruntuhan bangunan itu. Diandra. Baik, Pramono, apabila tadi kita lihat sebelumnya dengan rekan Hari Tambayong ada posko antemortem. Mungkin boleh ditanyakan kepada keluarga korban, apakah apa saja data yang mereka serahkan, kemudian bagaimana tahapannya untuk pengambilan sampel DNA, kemudian juga untuk penyerahan data ini apa saja yang diminta? Ya, Diandra, saat ini saya ada di posko SAR di sisi timur. Untuk posko antemortemnya masih sekitar 100 meter dari sini, Diandra. Iya, maksud kami, Pramono, tadi berdasarkan informasi dari rekan Hari, sudah ada beberapa atau sudah ada puluhan keluarga korban yang melakukan pengambilan sampel DNA. Mungkin bisa ditanyakan ke salah satu keluarga korban yang ada di sana, seperti apa tadi proses pengambilan DNA, kemudian juga apa saja data yang diserahkan ke posko. Ya, Diandra, hingga saat ini saya belum memantau di posko untuk pengambilan DNA-nya. Kami belum tahu secara pasti, karena kami mencoba untuk memantau kondisi keluarga korban yang ada di posko. Kebetulan tadi mereka setelah melakukan pertemuan langsung kembali ke posko ini dan saat ini memantau proses evakuasi dari layar monitor yang ada. Demikian, Diandra. Baik. Untuk saat ini, Pramono, sejauh pandangan Anda dari layar CCTV yang sudah disediakan di sana, bagaimana jalannya evakuasi? Ya, kalau kita memantau dari layar monitor yang ada di posko, yang mana dilihat oleh berbagai keluarga korban, dari sejumlah keluarga korban ikut memantau, memang prosesnya sedang berlangsung evakuasi itu. Jadi petugas membersihkan bagian atap. Inilah kondisinya, Diandra. Mereka melihat secara langsung proses evakuasinya. Ya, Diandra. Ya,
Sejauh ini apakah ada kendala yang dilaporkan oleh tim SAR gabungan terkait dengan proses evakuasi yang tengah dijalankan? Ya, Diandra, menurut keterangan dari Basarnas, proses evakuasi masih berlangsung dan tentunya semuanya melalui proses. Kalau kita lihat, petugas membersihkan bagian atap bangunan, membersihkan bambu dan kayu, nanti kemudian akan dilakukan penarikan bagian beton dengan menggunakan kren atau alat berat. Dan tadi dijelaskan dari pihak Basarnas memang hingga saat ini belum ada kendala, namun memang membutuhkan proses, membutuhkan waktu untuk mengambil beton dan reruntuhan puing-puing yang menutupi titik yang runtuh itu, Diandra. Baik, untuk prioritas evakuasi saat ini apa, Pramono? Ya, prioritas memang untuk mengevakuasi korban. Jadi prioritas saat ini membersihkan bagian atas bangunan, membersihkan bambu, kayu yang ada, kemudian setelah itu beton besar itu akan dikaitkan dengan alat yang langsung dihubungkan dengan kren dan nanti akan diangkat oleh kren. Baru setelah diangkat bisa diketahui korban yang ada di bawah reruntuhan tersebut. Demikian, Diandra. Baik, Pramono, bisa dijelaskan kembali kepada pemirsa yang baru saja atau baru tergabung bersama kami di iNews soal data korban yang saat ini terdeteksi masih ada di reruntuhan, ini ada berapa? Ya, dari keterangan tim Basarnas, di titik keruntuhan itu terdeteksi ada 7 korban di lantai dasar, yang itu nanti akan menjadi perhatian khusus dari Basarnas. 7 korban yang di lantai dasar ini nantinya akan dievakuasi dulu, dikeluarkan dari lokasi runtuhan untuk kemudian dibawa dievakuasi ke rumah sakit. Kemudian setelah 7 jenazah ini nantinya berhasil dievakuasi keluar, baru tim Basarnas akan melakukan pencarian korban lainnya di antara celah reruntuhan bangunan. Karena dari bangunan yang runtuh ini kan ada 3 lantai, 4 lantai termasuk yang baru dicor. Yang korban 7 ini semuanya ada di lantai dasar. Ini dari hasil pengamatan yang dilakukan Basarnas dengan menggunakan alat. Demikian, Diandra. Baik, jadi dapat dikonfirmasi saat ini sudah terdeteksi 7 korban atau 7 jenazah di lantai dasar. Sementara untuk data korban lainnya yang masih terjepit, apakah sudah ada informasi lebih lanjut? Ya, belum ada informasi lebih lanjut, Diandra. Petugas masih fokus untuk mengangkat 7 jenazah itu. Dan nanti setelah 7 jenazah itu terevakuasi, baru nantinya akan melakukan pencarian lain di sela-sela puing-puing reruntuhan itu. Jadi fokusnya ke 7 jenazah yang ada di lantai dasar. Demikian, Diandra. Baik. Lalu ada berapa alat berat yang dikerahkan untuk melakukan evakuasi? Pramono. Ya, untuk melakukan evakuasi ini, untuk alat kren disiagakan ada 3 di sekitar titik keruntuhan. Kemudian untuk ekskavator, tadi saya lihat di dalam ada 3, sementara di luar ada 4. Dan masih belum digunakan semuanya, hanya beberapa. Dan yang difungsikan saat ini terutama kren yang nantinya digunakan untuk mengangkat beton besar yang menutup bagian titik yang runtuh tersebut. Demikian, Diandra. Baik. Kemudian untuk sterilisasi lokasi kejadian, ini berapa meter yang diperbolehkan? Ya, kalau untuk lokasi yang disterilkan, menurut keterangan dari Basarnas ada sekitar radius 500 meter harus dikosongkan untuk membantu proses evakuasi. Termasuk di dalam bangunan pondok pesantren itu sendiri yang berhubungan langsung dengan bangunan yang roboh. Jadi dipastikan kamar-kamar yang ada di pondok pesantren itu akan kosong
karena dikhawatirkan nanti akan berdampak jika ada getaran atau dampak dari pengangkatan beton yang ada di lokasi. Demikian Diandra. Baik, Pramono, ini kan sudah hari ketiga evakuasi begitu, dan tadi juga disampaikan model evakuasi ini berubah dari model penyelamatan jadi pengangkatan puing-puing. Apa pertimbangannya, Pramono? Ya, ini sudah merupakan hari keempat, Diandra. Jadi kalau kemarin itu mencari korban di antara puing-puing, korban yang masih hidup. Namun untuk saat ini petugas berganti mengangkat puing-puing untuk mengambil jenazah yang ada di bawahnya yang setelah meninggal dunia. Karena memang sudah terdeteksi tidak ada korban yang hidup di bawah puing-puing tersebut. Demikian. Baik, tadi juga sempat disampaikan oleh tim SAR bahwa di lokasi kejadian ini cukup menyengat aromanya, dan apa langkah yang dilakukan? Ya, terkait dengan bau kurang sedap atau bau menyengat di sekitar lokasi, tim Basarnas juga sudah melakukan koordinasi dengan tim Dinas Kesehatan setempat, di mana pihak Dinas Kesehatan atau instansi terkait itu akan berusaha untuk menyemprotkan cairan sejenis desinfektan agar bau bisa diminimalisir dan tentunya tidak menyebabkan penyakit baru, tidak menyebabkan masalah baru. Namun meski demikian Diandra, sehingga saat ini saya juga belum bisa mendekat ke lokasi sehingga saya tidak bisa langsung melihat apa yang telah dilakukan untuk mengatasi bau menyengat itu. Demikian Diandra. Baik, terima kasih Pramono. Kita akan terus memantau kondisi di sana seperti apa usai jeda berikut. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.